Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kepada kita hari ini menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti. Kekristenan adalah kepastian, amin. Saudaraku, pengharapan adalah daya, kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju. Kalau tidak ada pengharapan, kita tidak bisa bergerak maju. Ya. Jadi kita perlu pengharapan yang pasti ini untuk terus hidup, untuk melihat masa depan, dan kita bisa bertahan dalam segala situasi. Haleluya, haleluya, dalam segala situasi. Amin. Sudah di sini semua? Perlu konsen ya. Saudaraku, tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Sama seperti kita orang tua, Bapak Ibu, para orang tua di sini, rela berkorban menyekolahkan anak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, rela berkorban, rela capek. Bahkan kalau orang kita Batak katakan anak kokido, kamu raun dia. Jadi anak itulah kekayaan. Maka semua dikorbankan untuk menyekolahkan anak. Kenapa? Oleh karena orang tua mempunyai keyakinan, pengharapan bahwa segala pengorbanannya tidak akan sia-sia. Haleluya. Demikian juga halnya para petani. Mereka rela kerja sepanjang hari, menahan panas, bahkan menahan hujan. Bekerja keras tanpa kenal lelah. Kenapa? Karena mereka yakin dan berharap bahwa kerja kerasnya akan menghasilkan yang baik. Nah, lebih dari itu, sebagai orang percaya, saya dan saudara, kita harus yakin bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus rela mengeluarkan dana, waktu, tenaga? Tidur kan enak, tapi kita rela. Saudaraku, karena kita tahu pengharapan kita tidak akan sia-sia. Bahkan Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan kita pada Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan berkaitan dengan iman. Karena iman membuat seseorang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Tuhannya. Dalam suatu sikap, cara hidup yang mengandalkan kehendak Tuhan. Itulah pengharapan. Pengharapan berbeda dengan menginginkan. Menginginkan itu adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita pikirkan. Saudaraku, seperti yang kita mau, itulah menginginkan. Sedangkan pengharapan adalah percaya, beriman akan kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Di sini kita akan lihat didikan firman, ajaran firman, nasihat firman bagi kita orang percaya. Ibrani 6 ayat 9 sampai 20, saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10 dan kita bergantian. Tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. 10.
Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Maaf, saya kurang pede sebenarnya pakai ini. Tapi katanya lebih bagus pakai ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, didikan dan nasihat firman Tuhan kepada kita melalui Ibrani 6 ini kita belajar. Yang pertama, orang percaya memiliki sesuatu yang lebih baik. Katakan, saya memiliki sesuatu yang lebih baik. Dibanding hidup kita yang lama, yang dalam dosa, setelah kita lahir baru, setelah kita percaya, kita memiliki sesuatu yang lebih baik. Dikatakan firman Tuhan tadi ayat 9 sampai 10 yang mengandung keselamatan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, perikop di atasnya, dituliskan di situ bahwa orang yang mundur dari iman, orang yang tidak mau bertobat, diumpamakan seperti yang menghasilkan semak duri, rumput duri yang gak berguna. Dan rumput duri itu, semak duri itu berakhir dalam pembakaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya dan saudara yang sudah memiliki sesuatu yang lebih baik, jangan pernah kembali pada hidup lama. Haleluya. Jangan pernah kembali kepada manusia lama kita yang dalam dosa, yang dalam kejahatan. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, orang percaya memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Apa dilanjutkan? Bahwa Tuhan yang adil itu, Allah yang adil itu tidak akan lupa akan pekerjaan, pelayanan, dan kasih yang sudah kita tunjukkan dalam melingkup Dia, dalam menolong saudara-saudara seiman. Kesungguhan pelayanan seperti itu harus terus kita pupuk. Haleluya. Bahkan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Itu yang pertama. Katakan, saya sudah memiliki sesuatu yang lebih baik. Jadi apapun godaan dunia ini yang mencoba menarik kita untuk tidak berharap pada janji Tuhan, jangan pernah mau. Yang kedua, pengharapan orang percaya itu pasti. Apa saudaraku? Tidak ragu-ragu, tidak mudah-mudahan. Ayat 11 kita ulang baca. Ayat 11, tetapi kami ingin, apa katanya? Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya.
kesungguhan. Memang dikatakan di sini, pengharapanmu suatu milik yang pasti, tetapi itu hanya bagi orang yang menunjukkan kesungguhan. Haleluya. Nyaman saudara dengar ini? Kalau enggak biar saya ganti. Ya, saudaraku, kesungguhan dan semangat menjadikan pengharapan milik yang pasti ini sangat penting. Jadi dalam mengikut Tuhan, gak boleh bermain-main. Supaya pengharapan kita itu pasti, harus menunjukkan kesungguhan. Apa saudaraku? Ayat 12 dilanjutkan tadi. Agar kita tidak menjadi lamban, namun tetap sabar. Sabar dengan lamban beda ya. Lamban itu gak mau tahu. Gak mau tahu kebenaran firman. Ya. Namun tetap sabar. Tetap memiliki keteguhan iman. Itu menunjukkan kesungguhan. Tetap menjadi penurut Allah. Dan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kata penurut di sini dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris, imitate. Saudara tahu imitasi ya? Apa itu imitasi? Tiruan. Jadi menjadi penurut di sini, tirulah. Siapa yang kita tiru? Tentu yang pertama Tuhan Yesus, amin. Tapi dari firman ini, siapa yang kita tiru? Kita orang percaya perlu meniru orang yang sudah berhasil dalam imannya. Haleluya. Mereka tidak hanya mengimani janji Tuhan, tapi sabar dan tekun dalam perjalanan iman mereka. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 lebih jelas dikatakan begini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, perhatikan apa aja ada di sana. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, kita lihat di sini ada kata iman, ada kata usaha kasihmu, dan juga ketekunan, yaitu kesabaran pengharapanmu. Jadi iman saja tidak cukup membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Haleluya. Perlu usaha. Apa saudaraku? Perlu usaha, dan itu kita lakukan karena kasih. Perlu usaha kasih dan ketekunan ataupun kesabaran. Kalau diumpamakan mobil, iman itu adalah baterainya. Baterai yang menyalakan mesin, itulah iman. Sementara pengharapan itu adalah mesinnya yang tekun dan sabar membawa mobil itu sampai pada tujuan. Dan kasih adalah bahan bakar yang membuat mesin itu terus bekerja dengan baik. Haleluya. Jadi enggak hanya satu, pokoknya beriman, enggak. Iman tidak salah. Tapi bayangkan seperti mobil tadi. Iman itu baterainya, haleluya. Kemudian pengharapan itu adalah apa tadi? Mesinnya sendiri yang tekun dan sabar menggerakkan mobil itu untuk sampai pada tujuan. Dan kasih itu adalah bahan bakar yang membuat saudaraku mesin itu terus bekerja dengan baik. Nah, jadi lengkap dia. Kita tahu iman itu datang dari mana? Mendengar firman, Roma 10:17. Jangan dengar kata-kata iblis. Jangan dengar gosip-gosip yang melemahkan. Jangan dengar vonis-vonis yang melemahkan. Untuk iman, untuk menumbuhkan iman, dengar firman Tuhan. Dan kemudian kesabaran itu bertumbuh melalui ujian iman.
Kesabaran itu bertumbuh melalui ujian iman. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dan kasih itu adalah buah dari Tuhan Yesus Kristus ada di hati kita. Semua sudah punya Yesus dalam hatinya? Jadi semua ada kasih. Haleluya. Nah saudaraku, kadang-kadang apa yang kita alami berlawanan dengan apa yang kita imani. Saat itulah iman kita diuji. Haleluya. Perhatikan, kadang-kadang apa yang kita alami berlawanan dengan apa yang kita imani. Saat itulah iman kita diuji. Jika kita biarkan kesabaran kita bertumbuh lewat ujian iman, maka disitulah kita menuju pada kedewasaan iman. Dan kesabaran itu adalah kemampuan untuk bersikap baik sementara kita menunggu janji Tuhan. Itu kesabaran, amin. Mampu bersikap baik. Ada orang bilang seperti ini, sabarnya aku. Tapi kalau kayak gini caranya, itu enggak sabar. Jadi kesabaran itu adalah kemampuan untuk bersikap baik. Apa saudaraku? Bersikap baik sementara kita masih menunggu janji Tuhan. Enggak ogah-ogahan dia. Haleluya. Ya. Kita harus belajar bagaimana berpengharapan dalam kesungguhan itu tidak selalu mudah dijalankan. Tidak selalu mudah dilalui. Haleluya. Firman Tuhan ini berkata agar kita orang percaya terus berharap dan berpegang pada janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Bayangkan bersumpah dia. Kita baca tadi ayat 13-14. Dia bersumpah demi dirinya sendiri akan memberkati. Haleluya. Salah satu contohnya tadi dituliskan di situ Abraham. Dan Abraham menanti dengan sabar. Memang pernah dia salah, tetapi ditegur Tuhan dan dia percaya bahwasanya apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Amin. Dia sabar, kenapa? Karena Abraham tahu kepada siapa ia meletakkan pengharapannya. Kepada siapa saudara meletakkan pengharapan saudara? Sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan dan memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan. Dan janji itu bukan hanya untuk Abraham. Karena Tuhan katakan untuk semua keturunan Abraham juga. Saya dan saudara adalah keturunan Abraham secara rohani. Keturunan Abraham dalam garis iman. Kita juga mendapat janji itu. Kita diberkati. Saudara percaya? Kita baca Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini Daud mengucapkannya ya. Disetujuinya saudaraku firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Agak cepat nakku ya. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Saudaraku, tidak ada anak cucu kita yang jadi peminta-minta. Justru di sini memberi pinjaman. Bahkan menjadi berkat. Tuhan berjanji, amin.
Tuhan berjanji memberkati secara rohani, secara jasmani, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa didikannya kepada kita hari ini? Pengharapan orang percaya itu punya dasar. Ayat 18 apa dasarnya? Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Katakan, Tuhan tidak mungkin berdusta. Haleluya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bagi siapa Tuhan itu tidak berdusta? Bagi orang yang berlindung kepadanya. Berlindunglah kepada Tuhan. Kita harus berdiri di atas dasar yang teguh. Itulah janji Tuhan. Firman Tuhan ini berkata Tuhan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan kepada Tuhan akan aman. Dalam perjanjian lama, kota perlindungan itu adalah kota yang paling aman. Kalau dulu perjanjian lama itu, ya, saudaraku, ada orang dikejar-kejar karena memang dia berbuat jahat. Ada satu tempat namanya kota perlindungan. Dan kalau dia sampai ke kota perlindungan itu aman. Nah, kita yang menjadikan Tuhan kota perlindungan kita akan selalu aman. Saat ini, tempat yang paling aman bagi umat Tuhan adalah di hadirat Tuhan. Usahakan dirimu selalu ada di hadirat Tuhan. Tadi WL kita mengajak, kejar, usahakan. Jangan hanya sekedar beribadah, capai hadirat Tuhan. Saudaraku, kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Untuk berada di hadirat Tuhan, kita harus bersekutu dengan Dia. Kita harus berdoa, kita harus memuji menyembah Dia. Kita harus membaca firman-Nya dan melakukan firman-Nya sehari-hari. Dan ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, maka ada benteng perlindungan. Maka ada pagar, maka ada perisai yang mengelilingi kita. Sehingga musuh tidak berhasil dengan rencana-rencananya. Amin. Itu dasar kita berharap. Dia tidak pernah berdusta. Tetapi bagian kita harus selalu berlindung kepadanya. Haleluya. Yang terakhir, pengharapan orang percaya itu bagaikan sauh yang kuat dan aman. Ayat 19 sampai 20. Saya baca ulang, saudara bisa lihat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, sebuah kapal yang berlayar di laut membutuhkan sauh atau disebut jangkar. Fungsi sauh atau jangkar itu adalah alat yang sangat vital, sangat penting bagi sebuah kapal. Yaitu berguna untuk menahan, menjaga keseimbangan, agar tahan terhadap gelombang, tahan terhadap ombak, tahan terhadap angin kencang. Sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman. Saudaraku, hidup banyak dianalogikan sebagai sebuah kapal. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Betul? Gak ada keluarga selalu tenang seumur hidupnya. Pasti ada riak-riaknya, amin. Ada gelombang-gelombangnya. Ada angin kencangnya. Bahkan bisa juga ada badai sewaktu-waktu. Oleh karenanya seperti kapal, kita butuh sauh atau jangkar yang bisa menahan kita agar tetap dalam keadaan aman, tetap kuat, tidak terombang-ambing tanpa arah sampai pada akhirnya. Dan firman Tuhan ini berkata, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman.
Ketika sau itu kita tambatkan ke ruang maha suci. Haleluya. Ketika sau itu kita tambatkan, kita tautkan pengharapan kita ke ruang maha suci, di mana Yesus menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Jangan tambatkan saumu kepada uangmu. Jangan tambatkan saumu, pengharapanmu kepada depositomu. Satu hari itu bisa kolaps, kata dunia ini. Tambatkan pengharapanmu, tambatkan saumu kepada imam besar kita, Yesus Kristus. Saat itulah kita bisa tetap kuat. Kita bisa tetap tegar. Tidak peduli sebesar apa badai yang sedang kita hadapi. Kalau pengharapan kita, sau kita tambatkan kepada Dia, kita tetap aman. Haleluya. Maka saya, apapun masalah yang datang, saya nggak mau stres. Karena saya dekat dengan Tuhan. Haleluya. Adapun orang macam-macam,